yang mengakhiri hidupnya itu mereka udah pasti wujudnya mengerikan Oke. dan mereka akan lost dulu di situ. Kalau misalnya Wow. ada orang nyalahin, oh ini pasti karena setan, bukan. Tugasnya mereka itu hanya menggoda kita kuat atau enggak. Wow. Apapun pilihan yang kita buat di dalam hidup ini bukan karena siapapun tapi karena diri sendiri. Kadang-kadang kita mencintai karena ingin dicintai, enggak. Wow. Kalau cinta ya cinta aja. Misalnya orang yang gak cinta juga ya kalau kita cinta mau gimana? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Orang mikir kalau misalnya Tuhan tuh udah memilih dan habis itu Tuhan kayak tadi ya, kayak udah memperlihatkan cahayanya, habis itu udah memberikan cahaya ke Sarah misalnya kayak gitu. Kayaknya hidup bakal sans. Hidup bakal perfect. Tapi seperti yang kita tahu ya itu ketika Tuhan memberikan cahayanya justru godaannya akan makin berat, cobaannya akan makin berat, lu bakal dijadiin target buat supaya jatuh gitu karena apalagi lu mempunyai influence yang cukup besar sekarang ini. I think ya itu malah jadi sasaran banget gitu. Sasaran empuk. Sasaran empuk banget gitu. Banget. Dan lu harus mempunyai pengontrolan diri yang jauh lebih kuat lagi dan ya itu dan lu harus mempunyai koneksi lebih kuat lagi gitu sama Tuhan. Orang Jawa bilangnya jejek, harus jejek. Harus jejek harus jejek, kita harus jejek. Kita harus aligning semuanya. Makanya itu kayak kalau orang Jawa kan bilang eling harus lebih waspada. Kita harus waspada. Dari tadi ya, sorry, gue ini tiba-tiba kepikiran aja gitu. Dari tadi lu sempat ngomongin banyak DM yang masuk ke lu itu ngomongin soal bunuh diri gitu. Dan gue penasaran ya, what happened emangnya ketika seseorang itu memilih untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat daripada waktunya Tuhan? Karena aku sering kali ketemu yang mengakhiri hidupnya itu mereka udah pasti wujudnya mengerikan. Oke. Dan mereka akan lost dulu di situ. Wujudnya mengerikan karena cara mereka bunuh dirinya atau macam-macam. Atau karena mereka ditempel sama setan? Udah pasti. Ketika jadi pasti. dia melakukan bunuh diri tersebut obviously karena ada setan yang nempel dan habis itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Bukan. Jadi gini, semua yang dilakukan manusia, keputusan manusia, pilihan manusia itu purely pilihan kita. Pilihan manusia aja. Tugasnya yang jahat ini hanya untuk nge-trigger. Oke. Tapi pilihan itu ada di kita. Jadi kalau misalnya ada orang nyalahin, oh ini pasti karena setan. Bukan. Manusia sendiri itu pilihan kita purely because of us. Wow. Tugasnya mereka itu hanya menggoda kita kuat atau enggak. Wow. Tapi apapun pilihan yang kita buat di dalam hidup ini bukan karena siapapun tapi karena diri sendiri. Wow. Kan tugasnya mereka itu. Kita mau ngikut yang mana itu. Gitu. Jadi pada saat ada yang mengakhiri hidupnya, ya udah pasti itu di realms yang negatif. Nah tapi dulu aku pernah ada sosok namanya Suti. Oke. Jadi dia emang waktu itu dia end her life karena dia dilecehkan sama ayah tirinya. Lama itu dia nyangkut, tapi aku berdoa buat dia. Oke. I let her stay in my house, kayak nggak apa-apa deh, lo boleh di rumah gue gitu. Tapi nggak di dalam rumah ya, di pohon. Wow, oke. Tapi maksudnya aku kayak doa, terus aku kayak masukkan cerita dia dalam buku. Terus aku sering minta sama Saradix kayak yang pembaca juga minta doa yuk, kita doa buat dia gitu. Tahun 2000 ulang tahun DMS yang keempat kalau nggak salah, itu dia pamit, dia lepas. Wow. Tapi harus melalui perjalanan yang panjang dulu. Karena dia memutuskan untuk bunuh diri. Iya. Jadi udah pasti akan nyangkut dulu. Cuman ya itu aku doa dan mungkin emang udah saatnya dia untuk pergi, ya ke tempat yang lebih baik lah. Oke, berarti bunuh diri ini yang terjadi adalah ketika dia memutuskan untuk bunuh diri, itu berarti dia akan
masuk di lost spirit itu dan kemungkinan besar akan dipakai sebagai budak setan. Dan lebih berat lagi untuk dia, jadi kesempatan untuk dia bisa lepas tuh sebenarnya ada, tapi perjalanan untuk ke situnya itu benar-benar susah berat gitu. Susah Makanya banget it's gitu. hard. It's sad ya, karena kan ada ada beberapa seleb yang di Amerika kan mereka karena depression. Ya. Makanya itu gimana ya, kayak itu kan bukan mereka kalah, tapi karena sesuatu yang ada di pikiran mereka kan gitu. Betul. Jadi sedih gitu. Ya. Gimana? Dan menariknya kebanyakan nih dari sekarang ini ya, again, dimana kita tinggal di dunia yang berusaha mengecilkan dunia spiritual, mereka menyalahkan sama mental illness, mereka menyalahkan depresi, oh itu harus minum pil lagi lebih banyak kan gitu supaya lo mempunyai lebih tenang misalnya, mempunyai obat penenang. Tapi sebenarnya ada unsur-unsur atau faktor dari bad spirit yang benar-benar bisikin terus di kepala dia untuk mengambil keputusan supaya dia bunuh diri gitu. Makanya aku bilang tadi, tugasnya yang jahat ini kan untuk mancing. Kalau core-nya kita udah ada si itu terus dan kita ngasih makan ke yang core yang jahat, ya udah ketemulah. Kan gimana caranya supaya kita nggak kepancing itu, susah emang. Dengan doa. Udah pasti. Wow. Kekuatan itu. Wow, lu tau gak sih, orang itu ya meremehkan banget kekuatan doa. Ketika kita lagi dihadapin masalah, kita langsung mikirnya, aduh masalah cuman gini aja pakai doa sama Tuhan lagi. You know, kayak meremehkan banget kekuatan doa. Tapi dari tadi gue denger cerita lu, justru lu hanya melakukan hal-hal tertentu dengan doa gitu. Iya, udah. Semuanya gitu, bahkan bukan hal tertentu. Untuk let go arwah ini dengan doa. Iya. Lo ketika lagi nangis, lo doa dan akhirnya mendapatkan pelukan. Lo ada roh bunuh diri yang nyangkut di atas pohon, lo doain segala gitu. Jadi benar-benar kekuatan doa yang mungkin sekarang ini ketika kita ucapkan gak kelihatan dengan mata kita, mata natural, tapi ada sesuatu yang sangat powerful yang terjadi di supernatural yang kita gak bisa ngelihat gitu. Doa dengan kasih. Elaborate please. Doa dengan kasih itu artinya apa? Doanya ya doa tanpa ada apa-apa, tanpa tapi mau ini mau itu. Kita mendoakan sesuatu, mendoakan apapun ya mendoakan aja. Wow. Unconditionally. Ya. Tanpa pamrih. Itu lebih tepatnya. Doa tanpa pamrih. Kan kadang-kadang orang doa transaksional. Mau ini gitu, nggak usah. Ya. Doa aja, kayak aku kalau doa buat Suti atas izinmu, Tuhan semoga perjalanannya baik dan bisa berjalan di dalam cahayamu. Udah. Wow. Itu aja. Maksudnya nggak ada untuk akunya buat apa-apa gitu, nggak ada pikiran ke situ. Kita mendoakan siapapun kan, bukan karena supaya nggak ada, udah aja kita melakukan kayak bisa berbuat baik aja gitu, bukan karena nanti supaya aku nggak suka itu. Itu maksud aku, kayak doa tanpa pamrih, doa dengan kasih, just love. Kan kadang-kadang kita mencintai karena ingin dicintai, enggak. Wow. Kalau cinta ya cinta aja. Misalnya orang yang gak cinta juga ya, kalau kita cinta mau gimana? Ya. Kayak gitu. That's amazing. Gue mind blown banget sih Sar. I think this is it's so beautiful. Like dan gue sendiri juga ngerasa mungkin tetangga kita ini misalnya lu terbesit gitu ya untuk melakukan bunuh diri, atau bahkan gak tau di hati gue nih tergerak untuk ngomong, mungkin lu udah nulis di handphone lo surat bahwa lu mau meninggalkan dunia ini, supaya nanti suatu saat ketika handphone lu ditemuin udah ada catatannya untuk ke nyokap lu atau ke bokap lu atau ke siapapun, atau ke pacar lu atau mantan lu gitu ya, dan lu udah mikirin untuk this is how you gonna end your life, please doa. Doa gitu, karena
ini ada tadi kita udah dengerin juga dari Sarah ketika again you live twice. Ada yang harus lu pertanggungjawabkan apa yang lu lakuin di dunia ini, keputusan yang lu buat di dunia ini, dan lu akan pertanggungjawabin setelah lu meninggal gitu. Jadi ketika nanti yang terjadi adalah ya rohnya berantakan banget, lost spirit, apa yang lu rasain sekarang ini bakal terulang terus berkali-kali ketika nanti lu udah meninggal. It's not good. Jadi please doa dengan apapun kepercayaan lu, dengan ritual lo, doa aja sama Tuhan supaya lo jangan ngelakuin. Dan ketika lo ini ternyata lo nih, ternyata lo, gue lagi ngomongin lo gitu ya, DM ke Sarah bilang thank you. Thank you karena lo tadi udah mikir untuk bunuh diri tapi lo gak jadi. So seriously, ini bukan kebetulan banget kalau misalnya sekarang ini Tuhan lagi berbicara melalui Sarah untuk ngomong ke lo yang mempunyai pikiran negatif ini. Ya, mesti ingat juga sih kayak kadang-kadang kita lupa core kita punya kekuatan dalam sini. Nah, cuman makanya tugasnya untuk saling mengingatkan bahwa kita punya kekuatan itu, punya shieldnya sendiri di sini, dan itu harus dibangkitkan. Betul, cara membangkitkannya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Karena I think itu adalah tugasnya setan banget untuk melemahkan si core kita, spirit core kita ini. Gimana cara ngelemahinnya? Kalau misalnya gak dikasih makan, gimana cara, kenapa kita gak kasih makan? Karena kita terdistract terus dengan noise-noise yang ada, sampai kita gak pernah mempunyai komunikasi sama Tuhan gitu. Justru ketika kita mempunyai komunikasi sama Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab atau Al-Quran, itu memberi makan buat spirit itu untuk bangkit gitu kan. I agree completely. Speaking of cahaya, gue pengen ngasih ini, aduh hampir jatuh. Ambil kebalik. Yoi, ini adalah oleh-oleh, souvenir dari kita. Isinya ini sih, jadi mudah-mudahan nanti bisa dipajang di rumahnya Sarah sama Damien. Kayaknya Damien pernah gue kasih gak ya, lupa gue. Kayaknya belum. Tapi rumah ini bisa lo taruh lilin sehingga ini menjadi cahaya di rumah lo. Dan cahaya itu akan menerangi tetangga-tetangga sekitar juga. Kayak gitu. Ini akan aku taruh di rumah baru. Belum ini nanti coming soon ya. Nanti main-main ke rumah ya. Wow, the MS Plus. It's making money guys. Alright, Sarah, thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. It's such a pleasant. Gue mempunyai ekspektasi yang sangat luar biasa untuk pembicaraan kita, tapi this is over my expectation. Thank you so much. Thank you. I think kayak gue ngerasain banget kayak Tuhan lagi tersenyum dengan malaikat-malaikatnya di atas pembicaraan kita di sini sih. Ya, biarpun gue nggak bisa ngerasain dan gue nggak bisa melihat dan gue nggak bisa mencium, tapi gue ngebayangin aja deh gitu. So kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you banget udah ngikutin episode kita sama Sarah Wijayanto, dan kita akan ketemu lagi dengan tetangga kita yang tidak kalah luar biasanya minggu depan. Yang pasti tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.